Detoksifikasi atau detox itu merupakan suatu upaya untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Tubuh yang kurang terdetoks itu biasanya tanda-tandanya adalah mudah lelah, ya, kemudian kurang bersemangat. Pasien-pasien yang menderita kanker itu juga bisa mencoba, tapi tentunya itu harus atas supervisi dari tenaga medis. Apalagi untuk orang-orang yang memang dalam tanda petik orang sehat ya, yang memang ingin meningkatkan kesehatannya, itu lebih oke lagi. Selamat datang di Wellness Way Talkpod, talk show dan podcast yang sangat berguna bagi Anda untuk menjalani gaya hidup sehat. Saya Jennifer, sebagai host yang akan menemani Anda dalam acara ini. Wellness Way, your wellness journey begins now. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Wellness Way Pod. Hari ini kita akan membahas dua hal tentang detoksifikasi dan makanan sehat, di mana dua hal ini sangat penting untuk tubuh kita, terutama saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, hari ini kita ditemani oleh narasumber yang tentunya sangat terpercaya. Oke, langsung kita sambut Dr. Edi. Halo dok. Ya, halo. Gimana kabarnya dok hari ini? Baik. Oke, aktivitasnya apa dok akhir-akhir ini nih? Belakangan ini paling untuk edukasi kesehatan aja sih ya. Oke, cukup aktif ya dok. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan dok, kalau hari ini kita akan membahas tentang detoksifikasi nih pada tubuh dan juga dengan makanan atau minuman yang sehat ya atau organik. Untuk detoksifikasi tubuh sendiri nih dok, sebenarnya apa sih dok kira-kira? Karena kan untuk sobat sehat sendiri nih, mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih pentingnya gitu dok. Oke. Jadi detoksifikasi atau detox itu merupakan suatu upaya untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Ya. Seperti kita ketahui ya bahwa setiap hari itu kita terpapar dengan berbagai macam racun ya, mulai dari udara, polutan kendaraan bermotor, industri, kemudian makanan minuman, ya, dari zat aditif, pewarna, pengawet. Ya, bahkan kadang-kadang ada insektisida, kadang ada logam berat, khususnya pada kaum wanita ya, penggunaan bahan-bahan kosmetik juga perlu diperhatikan karena itu juga bisa menjadi sumber racun. Ya. Wah, sebenarnya ternyata banyak ya dok untuk racun yang bisa diterima oleh tubuh kita dan harusnya berarti sobat sehat pun cukup rutin dalam melakukan detoksifikasi dalam tubuh ini ya dok. Karena kan bisa dibilang, pertama mungkin banyak yang belum tahu. Kedua, jadinya ya sobat sehat juga bisa dibilang saat menjalani aktivitas ya nggak menganggap itu semua gitu. Sebagai prioritas utama gitu ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tapi dok, untuk detoksifikasi sendiri, itu sebenarnya prosesnya seperti apa sih dok di dalam tubuh kita ini? Oke. Sebenarnya kalau di dalam tubuh kita ini, kita punya 4 organ untuk detoksifikasi ya. Yang pertama itu liver, ya. Kemudian yang kedua itu ginjal, yang ketiga itu paru, dan keempat itu kulit ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini sudah mampu dan sudah cukup biasa melakukan detoksifikasi. Cuma kalau misalnya dalam upaya kita memaksimalkan itu, kita sebut itu sebagai usaha untuk detoksifikasi memaksimalkan intinya lah, ya. Bisa dengan makan makanan sehat, kemudian cara-cara lain yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, baik, berarti sebenarnya konsepnya gimana cara kita memaksimalkan detoksifikasi kita dalam tubuh gitu ya dok ya? Ya, betul. Tapi dok, untuk tanda atau gejalanya sendiri nih, yang kira-kira apa aja sih yang sering timbul atau yang cenderung bahkan lebih terlihat lah dok, supaya sobat sehat pun tahu gitu. Kira-kira mereka udah ngerasain belum sih tanda-tanda yang belum maksimal gitu dok dalam detox? Oke, jadi untuk tubuh yang kurang terdetoks itu biasanya tanda-tandanya adalah mudah lelah, ya, kemudian kurang bersemangat, ya, kemudian fokus juga terganggu, ya. Kemudian tanda yang lain itu kesulitan tidur. Ya, jadi kesulitan tidur juga bisa menjadi tanda kita belum melakukan detox secara maksimal. Untuk yang wanita, ya khususnya ya, misalnya itu sebagai tanda-tandanya itu menstruasinya tidak teratur, ya, tidak teratur.
Kemudian selanjutnya kita suka mengalami mood swing. Ya, jadi mood swing ini juga bisa tanda-tanda toksisitas ya. Kurang lebih ya seperti itu. Oke, cukup banyak dan kayaknya cukup dirasakan juga sama sobat sehat setiap harinya deh dok kayaknya. Iya, betul. Ya apalagi mood swing, terus insomnia itu ya dok ya. Apalagi belum kalau misalkan yang sering lembur dalam pekerjaan atau mungkin bahkan perokok aktif atau pasif pun berarti cukup sangat mempengaruhi ya dok. Harusnya sangat butuh untuk detoksifikasi pada tubuh ya. Iya. Oke, nah kira-kira nih dok, apa aja sih tipsnya sekiranya yang bisa kita lakukan untuk mendetoks tubuh kita dengan maksimal, misalkan dari makan atau yang lainnya, mungkin boleh di-share dok? Oke. Jadi biasanya yang kita kenal itu kan dari makanan ya, dari makanan, minuman. Yang pertama tentunya kita usahakan kita makan makanan yang organik. Ya, sebab kan kita tidak mau memasukkan racun lagi ke dalam tubuh, ya. Kemudian untuk minumannya kita bisa jus, tentunya jus ini juga jus sayur atau buah yang organik, ya. Kemudian yang ketiga itu kita mengkonsumsi air minum yang cukup, karena itu akan membantu sirkulasi untuk membuang racun tersebut, ya. Yang keempat, istirahat cukup juga penting, karena pada saat istirahat itu terjadi yang namanya regenerasi dari sel. Jadi disitulah saat terjadi perbaikan sel, ya. Mungkin sekilas seperti itu. Oke. Kalau misalkan nih dok, ngomongin makanan atau minuman organik, sebenarnya kan makin kesini mungkin ya, pertama kita banyak lihat masyarakat udah mulai giat olahraga juga ya dok, yang lari, yang sepeda. Nah selain olahraga pun juga banyak masyarakat yang sudah mengkonsumsi makanan minuman organik. Tapi kan juga banyak dok yang kadang sobat sehat mungkin ngiranya makanan minuman organik tuh ribet bikinnya gitu ya dok ya, atau cenderung mahal mungkin bahannya, pengolahannya ribet, sedangkan mungkin sobat sehat lebih sering yang praktis, lebih suka yang praktis. Makanya kan kita juga suka lihat, maksudnya saya sendiri mungkin ya dok lebih suka yang junk food atau yang makanan instan lainnya gitu, supaya praktis kita misalkan berangkat ke kantor atau main nongkrong kayak gitu kan jarang kita menemukan makanan atau minuman organik gitu dok. Kira-kira yang salah satu atau dua menu mungkin dok yang bisa direkomendasikan untuk makanan minuman organik sehari-hari, apa nih dok yang mudah? Sebenarnya kalau zaman sekarang ini kita nggak terlalu sulit ya untuk untuk mencari sumber bahan-bahan organik ya. Banyak toko-toko yang sudah mulai menjual hal tersebut ya. Bahkan ada yang dalam bentuk sudah siap kita santap, ya. Jadi kalaupun kita ingin mencoba membuatnya itu di rumah, sebenarnya nggak terlalu sulit, ya. Yang pertama, kalau misalnya kita malas untuk masak, ya, kita bisa makan dalam bentuk raw, karena raw itu tentu segala nutrisi itu masih tersimpan, ya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa tidak semua bahan organik itu bisa kita konsumsi secara mentah atau raw, ya. Karena ada beberapa sumber makanan tertentu yang dia malah bisa menghambat proses penyerapan nutrisi yang lain. Contohnya seperti kacang-kacangan, kacang tanah, kemudian kacang merah, kacang hijau, itu harus dimasak. Sebab dia punya inhibitor enzim protease yang untuk mencerna protein. Ya, bahkan contoh kedua itu misalnya seperti kentang. Kentang itu harus dimasak. Jadi karena dia mengandung solanin, itu merupakan suatu racun juga, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk minuman itu kita bisa menggunakan jus, ya. Jus itu tentunya pembuatan jusnya harus diperhatikan, ya. Hindari penggunaan blender, ya, karena itu akan membuat oksidasi pada saat pembuatan sehingga nanti merusak komposisi dari jus itu sendiri. Karena banyak enzim yang sangat sensitif terhadap panas, terhadap oksidasi. Padahal itu penting untuk tubuh, ya.
Paling itu yang kita perhatikan. Berarti untuk bahan makanan minuman organik sendiri itu benar-benar harus diperhatikan ya dok, untuk komposisinya supaya sekiranya tidak bisa menjadi dampak yang lebih buruk untuk bagian organ tubuh lainnya gitu ya dok ya. Ya, betul. Wah, nah dok, kira-kira nih, kan banyak sobat sehat mungkin yang udah mulai konsumsi makanan minuman organik. Tapi kan pasti juga nih dok, mungkin ada sobat sehat yang bandelnya misalkan nyuri-nyuri nambahin yogurt atau madu atau tambahan yang lainnya yang sekiranya justru sebenarnya kalau berlebihan atau nggak diatur itu tuh malah beresiko yang lain gitu dok. Nah kira-kira nih boleh nggak sih dok untuk tambahan seperti itu? Oke, sebenarnya kayak yogurt, kemudian madu, itu kan tujuannya itu untuk menambah taste ya, menambah cita rasa sebenarnya. Penggunaan ini juga kita harus memperhatikan kapan kita masukkan ke dalam makanan organik tersebut. Ya, disarankan dimasukkannya itu pada saat pembuatan makanan itu sudah selesai. Jadi suhunya sudah turun, jadi itu ditambahkan lah, ya, supaya dia tidak merusak komposisinya. Ya, kalaupun mau ditambahkan pada saat memasak, usahakan bukan pada suhu tinggi, ya, mungkin sekitar 60 derajat Celcius gitu. Itu kalau mau ditambahkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah kita harus memperhatikan kuantitasnya, ya, kuantitas dari yogurt ataupun madu tersebut. Jangan sampai kita menambahkan terlalu banyak, tapi malah membuat overkalori, ya. Overkalori itu membuat kita jadi obesitas, ya, kegemukan, malah efeknya ke yang lain. Sangat menarik ya sobat sehat untuk pembahasan detox dan makanan minuman organik ini. Karena memang kalau misalnya kita temukan di e-commerce pun juga udah banyak ya dok sebenarnya, seperti yang tadi dokter sampaikan gitu. Nah, kalau misalkan nih dok, untuk detox bisa menggunakan makanan dan minuman organik, kira-kira sebenarnya detox ini bisa jadi solusi nggak sih dok untuk kita program diet? Seperti itu. Kan banyak nih juga makin kesini makin banyak cara-cara, yang diet keto, yang intermittent fasting, kayak gitu. Kira-kira efektif nggak, dok? Oke, jadi kalau kita lihat tujuan untuk menurunkan berat badan ya dalam hal ini ya, itu bisa banget, ya. Karena kan detoksifikasi ini kita lakukan dengan menggunakan makanan-makanan organik, ya. Tujuannya apa? Supaya mengembalikan fungsi sel itu kondisi semula atau kita reset supaya menjadi lebih aktif lagi, ya. Kemudian nanti tentunya akan mempengaruhi metabolisme. Jadi kalau metabolismenya itu membaik, otomatis nanti pembakaran untuk menghasilkan energinya juga membaik. Nah, nanti ketika terjadi pembakaran sumber energi tersebut, dia akan menggunakan lemak nantinya. Nah, nanti akan lebih membuat program penurunan berat badan itu lebih maksimal lagi. Wah, oke. Intinya ini sebenarnya bisa dilakukan sehari-hari dan plusnya itu tadi ya dok, bisa menurunkan berat badan, itu termasuk. Oke. Kira-kira nih dok, kembali lagi di menu makanan minuman organik, ada nggak dok rekomend misalkan jus sayuran atau jus buah-buahan seperti itu? Kira-kira menu yang mungkin bahkan dokter sendiri konsumsi kira-kira, ada nggak dok? Kalau untuk makanan ya, sebenarnya kalau untuk makanan mungkin yang paling mudah itu adalah salad. Ya, paling mudah itu salad ya. Tapi untuk saladnya kita perlu memperhatikan juga dressingnya. Jangan sampai nanti kita mau makan sehat, tapi dressingnya kebanyakan. Ya, karena dressing itu juga punya nilai kalori. Ya, jadi mungkin diperhatikan juga dressingnya, jangan terlalu banyak. Ya, karena saya pernah dengar ya, pasien atau orang ya, makannya itu salad, memang betul salad, kelihatannya sehat. Tapi ketika kita tanyakan dressingnya tuh sampai luber-luber. Nah, jadi itu malah menambah kalori, jadi nggak sehat. Ya. Kemudian untuk bahan-bahan yang lain, ya, yang kita perlu perhatikan adalah pengolahannya. Ya, jadi pastikan bahwa bahan-bahan organik itu kita cuci dengan baik.
apa sih yang maksud cucian dengan baik? Kita gunakan desinfektan, ya. Contohnya itu seperti larutan Lugol, ya. Jadi itu berguna untuk mensuciamakan, bisa untuk mensterilkan bakteri, ya, virus, kemudian fungi atau jamur, ya, bahkan bisa parasit, ya. Jadi kita cuci aja dengan larutan 1 liter air, tambahkan 1 tetes larutan Lugol, ya, mungkin sekitar 0,5 sampai 2%, ya. Kita cuci, kadang-kadang kita perlu sikat juga, ya, untuk membebaskan dari kontaminasi tanah, kemudian pasir yang bahkan parasit, ya, parasit juga kadang suka ada nempel, ya. Kemudian sesudah kita sudah menyiapkan hal tersebut, kita bilas lagi dengan air. Ya, jadi itu untuk persiapannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga itu alat masaknya. Ya, alat masaknya ini gunakanlah yang tidak karsinogen. Contohnya karsinogen itu adalah bahan-bahan dari teflon atau aluminium. Jadi prefer itu gunakan yang stainless steel, ya. Kemudian yang dari keramik, ya, dari bahan batu, ya, titanium, ya, kemudian atau dari bahan kaca, itu lebih aman, ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah cara kita mengolahnya, ya. Jadi usahakan mengolahnya itu dengan suhu yang rendah, ya. Kemudian cara memasak yang direkomendasikan adalah dikukus, kemudian bisa juga direbus atau dipanggang. Ya, jadi itu untuk pengolahan bahan-bahan makanan organik. Ya. Kemudian untuk rekomendasi minumannya, ya, itu yang paling mudah itu adalah kita bikin jus, ya. Kan sekarang ini banyak, ya, kombinasi jus, ada jus sayuran, ada jus buah-buahan, ya. Kalau jus sayuran kan otomatis dia pasti rendah kalori. Ya, berbagai macam jus sayuran bisa kita temui di pasaran, ya. Kemudian untuk jus buah-buahan yang kita perlu perhatikan itu adalah komposisi kalorinya. Ya, jangan sampai kita minum jus buah-buahan karena merasa itu sehat, tapi berlebihan. Itu juga nanti akan menambah kadar gula di dalam darah. Ya, paling itu. Oke deh, Dok. Intinya benar-benar harus diperhatikan, ya, Dok, terkait pengolahan bahannya, penggunaan alatnya, lalu juga banyaknya intensitas yang digunakan tadi, ya. Jangan sampai kita juga justru berlebihan seperti yang tadi dokter bilang, penggunaan dressing untuk salad seperti itu. Karena mungkin saking keenakannya kali, ya, Dok, betul. Biasanya berlebihan gitu. Oke. Jadi, Dok, kira-kira nih untuk saat ini untuk detoksifikasi pada tubuh dengan makanan dan minuman organik sendiri, itu sebenarnya sering nggak sih, Dok, digunakan untuk pasien-pasien tertentu yang punya riwayat penyakit gitu? Kalau boleh tahu nih, kira-kira yang sering diterapkan ke pasien, itu kira-kira untuk pasien yang seperti penyakit apa sih, Dok? Contohnya misalkan hipertensi, yang kayak gitu, Dok. Sebenarnya untuk detox sendiri itu, ya, relatif aman untuk pasien-pasien yang memang dia kondisi penyakitnya itu penyakit kronis, ya, contohnya, ya, penyakit kronis yang bukan dalam kondisi terminal ill, ya. Ya, karena kalau terminal ill otomatis fungsi-fungsi organ detoksifikasinya pasti sudah menurun. Ya, kalau kita paksakan itu malah nanti bikin efeknya malah nggak bagus, ya. Jadi umumnya pasien-pasien yang punya penyakit degeneratif seperti hipertensi, ya, kemudian juga baik untuk pasien-pasien yang memang dia kegemukan, obesitas, ya, pasien-pasien obesitas, kemudian bahkan juga pasien-pasien yang menderita kanker, ya, itu juga bisa
mencoba. Tapi tentunya itu harus atas supervisi dari tenaga medis. Ya. Jadi apalagi untuk orang-orang yang memang dalam tanda petik orang sehat ya, yang memang ingin meningkatkan kesehatannya, itu lebih oke lagi. Ya. Oke, wah. Jadi sebenarnya memang benar-benar sangat bermanfaat untuk pasien-pasien kronis juga ya dok, dengan penyakit kronis gitu. Dan teman-teman semua untuk sobat sehat yang lagi nonton ini, jangan lupa juga untuk selalu terapkan detoksifikasi tubuh. Kalian bisa terapin tips yang tadi Dokter Edi sudah jelaskan, karena cukup sangat menarik dan cukup sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, terakhir nih dok, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa sih dok tips detoksifikasi pada tubuh untuk sobat sehat di sana, terutama untuk mungkin Gen Z atau mungkin yang usia 25 ke atas yang sekiranya seharusnya sudah cukup memperhatikan terkait detoksifikasi tubuh ini dok. Boleh bagi-bagi tipsnya nih dok? Oke, ya. Jadi tipsnya, yang pertama tentunya gunakanlah bahan-bahan organik. Karena kita tidak mau menggunakan bahan-bahan organik yang malah menambah toksin ke dalam tubuh kita. Itu satu. Tidak sulit untuk menemukannya, bahkan belakangan ini banyak tersedia dalam bentuk sudah siap saji. Ya, jadi harusnya tidak menjadi kendala. Kemudian yang kedua, pastikan minum dengan cukup, ya, minum cukup, istirahat juga harus cukup, ya. Kalau untuk rata-rata dewasa, kita bisa bilang 8-10 jam lah per hari, ya. Kemudian tentunya dibarengi juga dengan olahraga, karena olahraga ini akan meningkatkan metabolisme. Tentunya efeknya itu akan meningkatkan proses detoksifikasi, ya. Mungkin itu 4 tips yang mudah untuk kita kerjakan. Oke, wah. Sangat menarik dok untuk tipsnya bagi sobat sehat dan kaum mungkin jompo ya dok ya, seperti saya ini juga. Terima kasih banyak dok untuk hari ini, untuk sharingnya yang sangat menarik ya tentunya sobat sehat. Semoga kita bisa berjumpa lagi dok di lain waktu, mungkin dengan topik-topik yang menarik lagi ya tentunya. Dan juga sobat sehat, jangan lupa kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar di Instagram atau YouTube di @klinik_simasehat. Nantikan talk show dengan topik menarik lainnya bersama Wellness Way Pod.